Oke, saya mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya di pertemuan kedua ya. Minggu lalu saya sudah masuk menyesuaikan saja ya. Jadi minggu lalu kita sudah memberi gambaran ya, mengenai mata kuliah perpajakan. Untuk perpajakan. Untuk yang kedua ini kita coba bahas jadi istilah-istilah pengertian, fungsi, jenis pajak, dan istilah pajak. Jadi nanti saat pertemuan berikutnya saya sebut istilah pajak, kalian juga paham dan saya kemudian kita juga bahas mengenai perpajakan di Indonesia. Minggu lalu, jadi pajak ini sifatnya merupakan kontribusi wajib ya, terutama oleh orang pribadi dan badan. Sifatnya memaksa. Jadi kalau sudah statusnya sebagai wajib pajak, maka harus melaksanakan wajib pajak. Sebab itu dia akan mendapat hak perpajakan juga yang dilayani oleh KPP, seperti yang dilayani oleh KPP dan sebagainya. Sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi memaksanya bukan sembarangan, tapi ada dasarnya, yaitu undang-undang perpajakan. Kemudian di sini dijelaskan tidak mendapat tinggal jasa secara langsung ya, tidak ada tinggal balik secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya peraturan. Jadi tujuannya untuk peraturan negara dikelola oleh negara. Ya. Beda dengan retribusi ya. Retribusi kita mendapat tinggal balik. Jadi ada beberapa istilah perpajakan. Saya ambil ini ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Saya ambil dari yang undang-undang saja biar lebih paham. Jadi menurut Kementerian Pajak menurut Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemampuan. Dikelola negara untuk kemampuan rakyat. Jadi sifatnya memaksa, ini merupakan kontribusi wajib kepada negara. Oleh siapa? Oleh orang pribadi maupun badan. Orang pribadi itu individu. Saya, Irman, Iqbal itu individu. Kalau badan itu organisasi, institusi, seperti PT, ABC, CV, dan sebagainya itu badan. Nah, fungsi pajak di Indonesia ini ada 4 ya, ada setelah kita memahami pengertian pajak, kita lihat sedikit untuk fungsi pajak di Indonesia. Ini fungsinya gampang. Pertama sebagai fungsi anggaran, kemudian sebagai fungsi pengatur dan fungsi stabilitas serta fungsi redistribusi pendapatan. Jadi dapat fungsi pajak. Untuk sampai ke ini kita masih teori ya. Nanti mulai dengan tempat dan berikutnya dari jadi sebagai fungsi anggaran, salah satu utama tugas utama negara adalah pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik lainnya. Nah ini dananya dari mana? Salah satu dana dari APBN adalah dari pajak. Besarnya pajak dalam APBN itu sebesar 70-80 tahun di tahun 2017 APBN dana dari pajak itu sebesar 80 lebih, sebesar 82,3. Ini betapa besarnya arti pajak dalam pembangunan. Jadi nanti untuk pajak ini akan digunakan untuk kesehatan, pendidikan, infrastruktur, di jalan-jalan dan sebagainya. Kemudian pelayanan publik lainnya.
itu akan digunakan pembangunan di rumah sakit, kemudian sekolah, pendidikan dan sebagainya, jalan-jalan, gedung-gedung. Dan pada APBN tahun 2017 kontribusi pajak terhadap pemasukan dan belanja negara dari dalam APBN mencapai 900 miliar. Untuk fungsi mengatur, di sini fungsi pajak yang satu ini mencerminkan kebijakan ekonomi negara. Jadi salah satu contohnya adalah kebijakan tarif final 0,5%. Ini tarif yang diperuntukkan bagi teman-teman kita di UMKM agar terjangkau rekan kita di UMKM bisa berkontribusi untuk penyimbangan pajak. Jadi tarif di sini rendah sekali di UMKM. Tapi kan batasnya ya, sekitar 7 tahun. Jadi mulai tahun 2018 berarti tahun 2025. Jadi nanti perpanjangan. Ini salah satu tarif di perpanjangan perpajakan tertentu dagang, PBH maupun PPN, PBB dan sebagainya. Jadi melalui kebijakan ini pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan. Kemudian yang ketiga, fungsi stabilitas. Jadi pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang menaikkan peranan yang penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun inflasi. Sekarang untuk dia di angka berapa? 17 ribu, tinggi sekali ya. Semoga tidak bertambah lumayan terus karena pengaruh dari perang Iran saat ini. Iran sangat bagus sekali untuk sama Iran untuk sekarang bisa bernegosiasi dengan kontribusi di Iran. Kalau itu BBM naik, kita kemudian bisa sampai 20 bisa. Jadi salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan pada beberapa bulan. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah, seperti meningkatkan biaya masuk maupun biaya. Kemudian yang terakhir, di sini fungsi distribusi pendapatan. Apa yang dimaksud dengan distribusi pendapatan? Jadi salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan pajak untuk membuka lapangan kerja. Jadi dengan pajak ini pemerintah membuka lapangan kerja. Adanya lapangan kerja akan menyerap masyarakat, tenaga kerja dari masyarakat. Berarti kan masyarakat akan mendapat pendapatan. Nah dari pendapatan itu diharapkan dapat menyumbangkan pajak. Nah ini maksudnya dari redistribusi pendapatan. Sampai di sini ada yang bertanyakan fungsi pajak. Jadi dengan bertambahnya lapangan kerja, maka semakin banyak penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara kita masuk ke sistem pemungutan pajak. Bedanya apa? Pemungutan dan potongan. Potongan pemungutan di kita yang ngasih. Kita yang ngasih hasilnya gimana? Kalau itu tambahan Pak, Ya, tambahan biaya. itu maksudnya. Tambahan biaya, kalau potongan dipotong dari jumlah yang kita dapat. Ya, kalau potongan yang penerimanya akan dikurangi dengan pajak yang dipotong. Ya. Misalnya sambutan dapat potongannya 20% misalnya. 20% dari 1 juta berapa? 200, berarti dia akan terima 400. Terus tulis sendiri, ya, kalian lihat akan dipotong pajak yang mendapatkan dia tulis. Beda dengan pemungutan, kalau dipungut berarti dari DPP ditambah lagi dengan pajak. Ya, misalnya PPN DPP-nya misalnya 1 juta, ditambah PPN sekarang 11% ya, untuk barang-barang tertentu 12%. Ditangkap yang mudah aja, hitungannya tadi 10% misalnya. Jadi 1 juta dari 10% dari 1 juta 100.000 ya. Jadi kalau dipungut berarti kita membayar 1 juta plus 100. Jadi 100.000.
pemungutan pajak di Indonesia ada 3 gitu. Pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besar pajak yang harus dibayar di Indonesia. Ini baru 3 sistem pemungutan pajak, yaitu self assessment system, yang kedua adalah dan ketiga withholding. Apa yang dimaksud self assessment? Artinya di sini wajib pajak menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan. Fiskus sifatnya yang pasif dia, hanya mengontrol saja, memeriksa. Fiskus itu aparat pajak. Jadi kalau saya fiskus itu aparat pajak atau karyawan atau apa namanya dari DJP ya, daripada Direktorat Pajak. Yang kedua, fiscal assessment, artinya di sini yang menghitung adalah fiskus berbalik. Kalau yang pertama tadi yang aktif adalah wajib pajak, yang kedua yang aktif adalah fiskus. Mungkin kalian pernah mendapat PBB dulu, pajak bumi bangunan. Dan itu ada yang menghitung fiskus. Jadi pajak-pajak tidak membayar saja. Beda dengan PPH, pajak penghasilan, dan PPN, itu yang menghitung, membayar, dan melaporkan adalah wajib pajak. Fiskus hanya memeriksa nanti. Jadi kegiatan di pajak itu hitung, bayar, lapor, hitung, bayar, lapor itu. Tidak bisa kita laporkan kalau belum dibayar. Tidak bisa kita bayar kalau belum dihitung. Jadi dihitung, kemudian dibayar, baru lapor. Nah, lapornya ini sarannya menggunakan SPT, bukan yang menggunakan SPT. Surat pemberitahuan. Jika mencari surat pemberitahuan, itu sarannya melaporkan pajak. Kemudian withholding, withholding adalah yang memotong atau memungut adalah pihak ketiga. Jadi bukan fiskus, bukan yang menghitung juga pihak ketiga. Jadi bukan oleh fiskus, bukan oleh wajib pajak. Contohnya, PP pasal 21. Kalau kalian nanti bekerja, kemudian gaji kalian sudah di atas PTKP, itu kalian akan dipotong pajak dari dosa oleh perusahaan. Nah itu yang menghitung dan melaporkan adalah perusahaan. Itu withholding. Jadi yang menghitung melaporkan bukan wajib pajak, bukan fiskus. Bisa dibedakan. Jadi self-assessment system ini merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajak tanpa pajak KPP atau melalui sistem administrasi online. Peran pemerintah dalam pemungutan sistem ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak yang menggunakan self-assessment system. Jadi fiskus hanya memeriksa saja dari laporan tadi SPT akan dilakukan oleh fiskus. Sudah benar belum? Ada kurang tidak? Dilaporkan tidak? Jadi kalau tidak dilaporkan akan disurati. Ada kekurangan akan disurati juga. Contohnya adalah untuk pajak yang menggunakan sistem di sini adalah PPN dan PPH. Ada konsekuensi dari self-assessment. Kira-kira konsekuensinya apa? Wajib pajak akan meminimalkan perhitungan pajaknya. Karena menghitung, membayar, melaporkan adalah wajib pajak. Kalau kita disuruh menghitung sendiri, pasti kita akan meminimalkan pajaknya ya. Tidak apa-apa, asal sesuai dengan undang-undang. Ya, kalau di teman-teman di akuntansi ada mata kuliah perencanaan pajak. Jadi bagaimana kita bisa meminimalisir pajak kita, tapi sesuai dengan undang-undang. Untuk manajemen hanya sampai di perpajakan saja dan flat ya. Masa depan, kalau kalian lulus perpajakan, mengambil mata kuliah kita perpajakan. Jadi bagaimana kita menghitung, membayar, melaporkan, kemudian kita mengisi SPT. Jadi setidaknya nanti kalau kalian punya usaha sudah bisa mengisi SPT sendiri. Tidak usah kalau jasa-jasa perpajakan yang lain. Namun terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini karena wajib pajak yang memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak. Maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Itu konsekuensinya dari penggunaan sistem ini. Ciri-ciri pemungutan pajak serta sistem di sini, penentuan besaran pajak tentukan dilakukan oleh wajib pajak sendiri.
wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan pajak-pajak ini, mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan. Kemudian di sini pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat pajak kecuali jika wajib pajak telah lapor, telah bayar, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Itu akan dikeluarkan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Jadi tetap dulu surat ketetapan pajak, baru ada surat tagihan. Kalau kalian dari tagihan tidak ada respon, akan meningkat tagihan, teguran. Kalau tidak ada respon lagi untuk teguran, akan diperiksa. Kemudian untuk pemeriksaan asesmen sistem, di sini pemeriksaan asesmen merupakan sistem pajak yang membebankan kewenangan untuk menentukan satu pajak pada bisnis. Jadi itu ada bisnis di sini. Dalam sistem pemeriksaan pajak pemeriksaan asesmen, wajib pajak bersifat pasif, terbalik tadi dengan sistem asesmen. Kalau asesmen yang berkewenangan pada wajib pajak, kalau ofisial adalah yang berkewenangan pada bisnis. Sistem pajak ini diterapkan dalam pelunasan contohnya pajak bumi dan bangunan. Nanti kita setelah UTS ya, kita masuk ke PBB, jadi bagaimana menghitung PBB. Jadi nanti kalau kalian mendapat tagihan dari untuk PBB, kalian sudah benar tidak dihitungan. Ciri-ciri dari perpajakan ofisial asesmen yang pertama, besarnya pajak tentang dihitung oleh petugas pajak khusus, berbeda dengan secara asesmen tadi yang menghitung, membayar, melaporkan adalah wajib pajak. Kemudian wajib pajak sifatnya pasif dalam sistem ini. Pajak berutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang berutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Jadi PBB itu merupakan surat ketetapan pajak. Itu tadi kalian ke orang tua ya. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Kemudian kita holding sistem. Pada sistem ini besarnya pajak dihitung oleh pihak tiga, jadi bukan oleh khusus, bukan oleh wajib pajak. Dan ditentukan. Jadi holding sistem ini adalah sistem pembukaan yang memberikan otoritas kepada pihak tiga dalam penentuan besaran pajak, terutama wajib pajak. Yang ketiga dimaksud adalah berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan. Jadi misalnya dari PT berarti perusahaan, tapi perusahaan itu sebagai penjaga motor. Contoh metode sistem ini adalah PP pasal 21, PP pasal 22, PP pasal 23, PP 5 pasal 4. Jadi nanti kita akan pelajari juga PP pasal 21, pasal 22, 23. 21 itu pajak atas penghasilan OP orang pribadi. Penghasilan ini bisa dari gaji, dari honorario, dari tunjangan dan sebagainya. Itu pun kalau penghasilan kalian nanti jalan seperti KPP, karena penghasilan tidak kena pajak. Jadi ada batasannya. Jadi kalian menerima penghasilan belum tentu dipotong pajak. Nanti kita hitung, kita kurangkan dulu dengan ketika KPP itu batasan yang tidak dikenakan pajak. Jadi kita kurang dengan PTKP, kalau ada sisa berarti kalian dikenakan. Kalau penghasilan kalian masih di bawah atau sama dengan PTKP, berarti nihil. Jadi kalian menerima gaji belum tentu itu dikenakan pajak. Dilihat dulu, kita hitung dulu. Dan bagaimana menghitungnya nanti. Sampai sini dulu untuk sistem pemungutan pajak di Indonesia yang banyak. Saya lanjut ya. Kita masuk ke jenis-jenis pajak. Dalam jenis pajak ini kita golongkan, kemudian kita bagi berdasarkan sifat dan kita bagi berdasarkan lembaga pengumpulannya. Untuk jenis pajak berdasarkan golongannya, ini kita bagi dua, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung ini adalah pajak dikenakan langsung kepada wajib pajak yang berdasarkan kemampuan ekonomi. Contohnya PPh yang itu dikenakan ke orang pribadi dan kemampuan ekonominya, yang penghasilannya sudah ada SPKP atau belum, sudah memenuhi SPKP atau belum. Pajaknya harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Beda dengan PPN. PPN merupakan pajak tidak langsung, karena bisa dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya kemarin, ya, dari pabrik, dari supplier, pabrik, distributor, retailer, toko ke end user. Nanti pada akhirnya yang menanggung adalah end user. Tapi yang menyetorkannya dari pabrik menyetor, dari distributor juga menyetor, dari retailer, toko menyetor. Akhirnya ke end user. End user sudah berhenti di situ. Maksudnya end user adalah yang memakai terakhir. Pemakai terakhir. Jadi kalau misalnya pemakai terakhir dijual lagi, berarti dia sebagai biaya, dia tidak bisa memungut pajak. Misalnya saya sebagai pribadi, saya beli, kemudian saya jual lagi. Karena misalnya 1 juta, maka biayanya 10%, jadi 110. Saya jual ke Noval misalnya. Tapi saya jual 110 ditambah saya ambil untung, 100. Saya jual ke Noval 1.200 atau 1.200. Saya tidak menyetor lagi, ya. Karena saya akan sebagai biaya di situ. Beda dengan kalau sudah PKP, dia boleh PPN yang dipungut itu akan dikreditkan saat dia akan menyetor PPN. Bingung? Ketika istilah-istilah itu. Jadi itu ya kerja langsung ya. Jadi pemungutan sifatnya rutin keberlanjutan mengacu pada data penghasilan atau pajak. Pajak tidak langsung ini sifat ada pajak pelaksanaannya dapat dilimpahkan pada pihak lain. Biasanya pajak ini diterapkan pada konsumsi barang dan jasa sehingga yang membayar ada pajak adalah konsumen akhir. Contohnya PPN di sini. Pajak pertambahan nilai biaya masuk dari PPI ini termasuk dalam pajak tidak langsung. Berdasarkan sifatnya kita bagi pajak menjadi 2, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pengenaan pajak yang didasarkan pada individu ataupun badan sebagai pihak yang memiliki pajak pajak. Artinya sebagai subjek pajak akan menjadi pihak yang dikenakan pajak maupun berhak mendapatkan hak perpajakan. Jadi di samping wajib pajak juga mendapat hak perpajakan, mendapat pelayanan dari KPP, mendapatkan PPP dan sebagainya. Itu haknya. Pajak objektif ini adalah pajak berdasarkan objeknya PPN. Jadi dalam PPN pengenaan pajaknya tidak dilihat subjeknya. Coba kalian belum punya penghasilan, ya, mahasiswa rata-rata belum punya penghasilan. Satu beli ke Alfamart, kalian dikenakan PPN tidak? Silakan, tetap harus membayar PPN. Beda dengan PPH. PPH akan melihat subjeknya. Ada penghasilan tidak? Penghasilan sudah memenuhi PPK tidak? Ya. Jadi kalau PPN tidak dilihat subjeknya, ada penghasilan atau tidak penghasilan. Kalau kalian membeli barang dengan jasa atau barang kena pajak, barang kena pajak atau jasa kena pajak akan dikenakan. Kemudian penggolongan yang ketiga berdasarkan lembaga pemilihnya, ini kita bagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Maksudnya pengelolaannya pusat akan dikelola, tapi badan ini akan digunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat, seluruh daerah juga. Jadi bukan Jakarta pusat yang mengelola, kemudian hanya pusat tidak. Jadi pajak pusat untuk pajak negara ini adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan dalam APBN ini. Contoh adalah pajak penghasilan APBN. PPH dikelola oleh pusat, kemudian PPN juga dikelola oleh pusat. Kemudian PBB, PPNBM ini pajak penjualan atas barang mewah. Jadi kalau kita membeli barang mewah akan dikenakan pajak penjualan barang mewah. Jadi biasanya berkaitan erat dengan PPN, PPNBM ini berkaitan erat dengan PPN. Kemudian biaya materai dan PBB, ya. Ini dikelola oleh pusat. PBB sebelumnya dikelola oleh pusat semua, tapi sekarang sebagian PBB dikelola oleh daerah. Itu PBB perkotaan dan PBB pedesaan itu dikelola oleh daerah. Untuk yang pusat hanya mengelola PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Untuk pajak daerah kita bagi daerah provinsi
dan daerah kabupaten. Di sini pajak daerah provinsi antara lain ada kendaraan bermotor, dia balik nama kendaraan, kita panggilan ada kendaraan roda 2 membayar pajak itu dikelola oleh provinsi. Kemudian dia balik nama kendaraan bermotor, ini juga dikelola oleh provinsi. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, dan pajak air permukaan. Jadi dikelola oleh kabupaten, ini pajak hotel, kemudian pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan sebagainya. Ini dikelola oleh kabupaten. Itu penggolongan pajak. Jadi apabila kebijakan pajak dirancang dengan baik, maka dapat membantu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, menginternalisasi pencegahan dan meningkatkan pendapatan. Ya, semoga pajak ini dikelola dengan baik. Nah, ini karir di bidang pajak. Jadi kalau kalian mendalami pajak, bisa nanti posisinya sebagai tax manager di perusahaan manajer pajak, bisa sebagai tax officer kalau baru masuk sebagai staf pajak, atau lainnya tax konsultan, atau di pendidikan sebagai dosen pajak, ya, satu bidang pajak. Kalau kalian ingin mendalami lagi, bisa kursus ya, namanya bracket, ada bracket AB dan bracket C. Bracket AB itu sepaket ya, jadi bracket A itu untuk kopi dan bracket B untuk badan. Setelah lulus bisa ambil bracket C. Bracket C itu untuk pajak-pajak internasional. Jadi kalau ada transaksi internasional, itu kalau bisa kalau kalian ingin mendalami pajak, ambil bracket C. Lowongan untuk pajak masih luas sekali. Kalau kalian mau pakai, bisa setiap perusahaan sekarang harus melaporkan perpajakannya yaitu keluar ya, sebagai staf perpajakan nanti akan menikah sebagai supervisor atau menjadi manajer pajak. Kalian sudah mendapatkan mata kuliah akuntansi. Mata kuliah itu sudah pernah dapat ya? Mata 1-2 sudah bisa menyusun laporan keuangan. Dan akuntansi itu laporan keuangan yang kalian susun itu adalah laporan keuangan komersial. Laporan keuangan yang kalian susun selama ini di 2 semester, 1 bulan, itu adalah laporan keuangan komersial. Menyusunnya ada panduannya, ya, berdasarkan SAK, standar akuntansi keuangan. Jadi laporan keuangan tidak sembarangan, ada aturannya berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, untuk menghitung pajak kita menggunakan undang-undang perpajakan. Jadi dua aturan yang berbeda. Dan di sini bisa dipahami. Menyusun laporan keuangan menggunakan standar akuntansi keuangan. Di background ke bawah aturannya ada PSAK namanya, pernyataan standar akuntansi keuangan. Ya. Untuk menghitung pajak kita bukan berdasarkan SAK, tapi berdasarkan undang-undang perpajakan. Kadang ada perbedaan pengakuan penghasilan maupun biaya antara SAK dan undang-undang perpajakan. Apabila ada pengakuan yang berbeda, itu sifatnya bisa permanen maupun non permanen perbedaannya itu. Nah, apabila ada perbedaan, maka harus dilakukan koreksi fiskal agar labanya tadi sesuai dengan laba fiskal. Misal itu pajak, kalau fiscal berarti laba pajak. Karena kalau tidak mau kita menghitung pajak berdasarkan undang-undang pajak. Jadi seperti ini. Yang kita lihat untuk menghitung pajak di laporan modal G. Coba perhatikan yang belakang. Gaji saya juga. Mungkin mau ganti kurangnya. Karena sudah banyak mahal ya. Jadi saya selalu mengingatkan mahasiswa kalian masuk dan keluar harus ada nilai nambah. Minimal 50% kalian menangkap apa yang dibicarakan oleh sampaikan oleh dosen. Sebelum 80% sudah bagus sekali. Ya. Kalau tidak nanti langsung ditanyakan. Orang tua kalian sudah sampai siapa yang memberi kalian uang PSBB.
Jadi juga untuk setiap dosen sekarang standar mutunya sedang diperbaiki. Jadi kalau kalian dosen ada yang tidak memberi materi, kalian benar minta materi ya learning tapi ya jangan melalui WA, karena sarannya mahasiswa ada di learning. Di learning kalian mahasiswa bisa mendownload materi, bisa melihat rekod pembelajaran untuk yang tidak masuk maupun yang masuk untuk mengulang lagi. Dia harus di enroll. Kalau tidak di enroll, minta dosennya. Ada juga kadang dosen menyuruh mahasiswa sendiri, enroll mandiri, tidak apa-apa. Tapi dosen yang bertanggung jawab sudah di enroll belum oleh mahasiswa. Ya. Jadi ada 3 hal itu kalian bisa minta dosen. Ya, laporan labarti. Laporan labarti itu laporan apa? Tentang apa? Minimal laporan keuangan ada berapa? Minimal 3, apa saja? Ngecek labarti. Ya, kalau perusahaan jasa dan perusahaan dagang minimal ada laporan dan ngecek. Kalau perusahaan manufaktur minimal ada 3. Laporan harga pokok produksi, laporan laboratorium dan laporan pembayaran. Minimal itu. Ditambah lagi laporan cash flow dan sebagainya tambah. Ini penjualan. Kemudian ada ACV. Ini gambar betul. Ini ada biaya usaha. Biaya usaha ini macam-macam. Kemudian di sini ini gambarannya, gambar beli yang kalian susun selama ini. Pertama ada penjualan, kemudian ada HBP. HBP ini harga pokok penjualan. Jadi harga pokok barang yang dijual maksudnya. Yang tidak terjual masuk tersedia ke neraca. Ya tidak. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Jadi penjualan itu tidak plus laba. Ya harga jual. Dikurangi harga pokok penjualannya. Akan menghasilkan laba kotor. Laba kotor dikurangi biaya usaha menghasilkan laba usaha. Laba usaha ditambah penghasilan di luar usaha dan dikurangi biaya di luar usaha, lalu laba bersih sebelum pajak. Nah ini kita hitung pajaknya. Laba bersih sebelum pajak itu. Nanti setelah ketemu pajaknya masukkan di sini. Di pajak PPh. Di bawahnya laba bersih sebelum pajak dikurangi PPh, akan ketemu laba bersih setelah pajak. Ini masuk ke neraca sebagai laba ditahan. Ya, mungkin manajemen agak belum, walaupun sudah 1-2 semester mungkin masih belum terlalu paham. Yang sudah paham keuangan mana keuangan? Keuangan harus paham mana keuangan? Yang harus keuangan. Kepala keuangan. Paham tidak? Kalau setelah pajak paling ke laba ditahan menanda apa itu? Ini sudah berapa kali? Jadi ada keberatan. Ini kan aset hibah. Ini ada kewajiban, ini ada modal. Kalau PT di sini kan modal terbiaya usaha kan?